Ini tuh cuma media play doang untuk mengalihkan perhatian kalian dari comeback NCT. Kenapa dapat demikian? Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas tentang hal yang lagi rame banget diperbincangkan, khususnya para NCTzen. Kenapa sih di saat NCT 127 itu comeback, selalu aja ada permasalahan dan rumor yang menemani comeback mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Penasaran? Wih, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusolkim. Follow juga page aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Guys, sebenarnya aku udah ngerekam tadi video tentang pembahasan ini, tapi aku lupa ngerekam suaranya. Jadi harus ngulang dan ngetik dari awal lagi. Set. Oke, back to the topic. NCT 127 itu baru aja comeback dengan lagu Punch. Namun ada yang berbeda dengan comeback mereka kali ini. Ada sesuatu hal yang membuat para penggemar diiringi oleh dua situasi yang berbeda. Yang pertama adalah senang karena kita menyambut NCT 127 comeback. Tapi di posisi yang lain adalah kita juga merasa sangat sedih. Kenapa dapat demikian? Karena salah satu member dari NCT di sini yaitu Jaehyun terseret dalam skandal geng 97. Beberapa waktu sebelum mereka comeback, tepatnya pada tanggal 18 Mei, Dispatch melaporkan bahwa Jungkook BTS, Eunwoo Astro, Jaehyun NCT, dan Mingyu 17 mengunjungi restoran dan dua tempat hiburan di daerah Itaewon. Dalam laporan disebutkan bahwa keempat idola itu hangout mulai tanggal 25 April sore hingga 26 April dini hari. Hal itu pun menjadi perhatian dikarenakan pemerintah mendeteksi klaster baru virus corona di daerah Itaewon, salah satu distrik terbesar di kota Seoul. Sebagai tambahan informasi saja, Korea Selatan memang mulai melonggarkan physical social distancing pada akhir April setelah penyebaran virus corona menurun secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Namun sayang, pada tanggal 12 Mei lalu dilaporkan setidaknya ada 13 orang dinyatakan positif COVID-19 ketika menghabiskan waktu di sebuah klub dan bar di Itaewon pekan sebelumnya. Kalau kita melihat berita tersebut ya, jikalau nih nggak ada yang terinfeksi COVID dari Itaewon, maka mereka sekarang tetap aman guys. Padahal kalau kita lihat ya, pemerintah Korea Selatan itu telah melonggarkan nih physical social distancing pada akhir April lalu. Dan geng 97 ini kan hangout pada akhir April. Sebenarnya masalahnya juga nggak terlalu besar ya. Bukan aku ngebela di sini, tapi seperti yang aku lihat mereka di sini emang memilih waktu yang tepat gitu loh. Tapi sayangnya nih, mereka itu adalah seorang idol guys, yang mana seorang idol ini harus terlihat seperti seorang malaikat, nggak boleh punya yang namanya kesalahan. Jadi apapun alasannya, apakah mereka telah hangout di waktu yang tepat atau enggak, intinya satu, mereka berkunjung ke tempat orang yang telah terinfeksi COVID-19. Itu adalah inti permasalahannya. Orang-orang nggak akan peduli mereka mau pergi sebelum pemerintah memberikan kelonggaran atau enggak. Mereka nggak peduli. Yang mereka tahu adalah keempat orang ini telah bersalah dan patut dijatuhi hukuman. Itulah kejamnya dunia guys. Tapi nanti kita bahas secara detail tentang masalah geng 97 ini. Untuk video kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang Jaehyun dan juga NCT. Khususnya Jaehyun nih, menurut aku secara pribadi, ia bersama dengan Cha Eun-woo untuk sekarang ini lagi dipojokkan oleh netizen sana. Di sini aku nggak bermaksud bahwa Jungkook dan Mingyu dibiarkan begitu saja. Tapi untuk sekarang ini netizen sana memberikan perhatian lebih kepada Jaehyun dan juga Eunwoo. Seperti yang diketahui bahwa mereka telah menuliskan surat permintaan maaf. Bukannya malah menanggapi hal tersebut dengan positif, mereka justru mencari celah baru untuk memberikan hujatan kepada mereka. Netizen menyoroti surat permintaan maaf tulisan tangan Jaehyun dan Cha Eun-woo Astro yang dinilai hampir mirip. Mereka menuliskan komentar seperti hampir sampai ke titik di mana mereka saling mengutip. Ada beberapa perbedaan kecil dalam kata-kata yang diberi highlight, tetapi pada dasarnya mereka menggunakan kata-kata yang sama plus sintaks plus urutan kalimat untuk semuanya. Itu adalah komentar dari netizen sana, jadi nggak hanya mengenai tulisan saja. Jaehyun dan juga Eunwoo disorot gara-gara sehabis pulang dari Itaewon, mereka tetap melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Maunya mereka adalah Jaehyun sama Eunwoo ini harusnya karantina diri mereka sendiri, gitu loh. Tapi, menurut aku secara pribadi, berita tentang geng 97 ini sangat buat aku curiga banget. Apakah ada sesuatu di balik semua ini? Terutama kepada NCT, karena berkaca dari permasalahan kemarin,
Masalah dan skandal itu pasti dimunculkan dalam waktu yang berdekatan dengan comeback mereka. Untuk pertama kita akan mulai terlebih dahulu dari era Baby Don't Stop. Musik video dari Baby Don't Stop itu dirilis pada tanggal 26 Februari 2018. Namun sebelumnya beredar sejumlah skandal yang menghampiri sang leader yaitu Taeyong. Pada bulan yang sama ada masalah yang sepele dibesar-besarkan oleh netizen. Taeyong dinilai kasar kepada anggota yang lain. Lalu berhembus lagi nih rumor kencan antara Taeyong, NCT 127 dan juga IRI Red Velvet. Sebenarnya banyak ya skandal-skandal yang dimunculkan pada waktu yang hampir berdekatan dengan comeback mereka. Tapi hal itu cukup lumayan sensitif, jadi aku nggak mau ngungkit hal itu. Nanti menimbulkan problem lagi di video aku, nggak mau lagi ya. Di sini aku mau ngambil yang aman-aman aja deh. Khususnya untuk akhir-akhir ini ya, sejumlah rumor itu menemani comeback NCT. Sekarang kita akan flashback sedikit pada era NCT Dream yang Redid. Jadi sehari ini setelah MV-nya dirilis, muncul rumor yang tak berlandaskan akan fakta. Dan menurut aku, hal tersebut terkesan dibuat-buat. Jaemin dirumorkan tengah berkencan dengan Kim Ji-in. Dan hal tersebut udah terbukti ya, hanya hoax semata, nggak ada bukti valid. Lalu di hari yang sama pula, ada kabar yang membuat para NCTzen geram nih, yaitu tentang rumor Taeyong yang diungkit kembali ke permukaan publik. Dan kali ini mereka membawa nama dari penggemar Taeyong sendiri. Tapi hal itu juga belum valid beritanya, dan terkesan sangat dibuat-buat juga. Lalu baru-baru ini, hal kecil yang dilakukan oleh Jaemin disorot nih oleh para netizen. Jadi banyak nih netizen, khususnya para penggemar internasional, menilai bahwa apa yang dikatakan oleh Jaemin di program radio Haechan itu adalah kata-kata yang gak pantas banget untuk diucapkan. Mereka menilai bahwa Jaemin di sana telah melakukan penghinaan. Hingga di saat NCT 127 comeback nih, beberapa hari sebelum mereka comeback, itu muncul rumor bahwa Jaehyun dan juga geng 97 melanggar physical social distancing. Dari sederet rumor yang aku jabarkan di atas, bukankah kalian merasakan keanehan di sini? Sekali lagi aku tekankan ya, di sini aku nggak mau ngebela siapapun. Hanya saja sebagai netizen yang biasa, tentu kita punya kecurigaan. Karena rumor-rumor itu selalu dihadirkan di saat yang bertepatan dengan hari-hari penting untuk NCT, terutama di saat mereka comeback. Apakah segala rumor yang ada, terlepas itu benar atau tidaknya, apakah rumor yang ada ini itu emang sengaja dan telah direncanakan untuk memukul NCT dan juga SM Entertainment di waktu yang tepat? Maaf banget jika terkesan agak sotoy. Aku merasa bahwa banyak pihak yang memang sengaja untuk melakukan hal tersebut. Alasannya adalah untuk menghambat kesuksesan dari comebacknya NCT. Karena NCT itu merupakan pesaing yang sangat kuat banget di industri musik K-pop. Dan kalian lihat kan, hal tersebut terbukti berhasil. Lihat saja perolehan dari NCT Dream dengan comeback mereka yang Redid. Seandainya nih rumor yang tadi itu nggak ada, aku yakin NCT Dream dengan lagunya Redid itu pasti akan sangat sukses besar. Mereka pasti akan memboyong trofi yang sangat banyak banget, Perfect All Kill Chart beberapa hari dan lain sebagainya. Kenapa dapat demikian? Karena lagu Redid itu sangat bagus banget. Jadi cukup aneh banget kalau mereka nggak dapetin banyak trofi. Namun meski demikian nih, banyak juga kok kesuksesan yang didapatkan oleh NCT Dream dari Redin. Tapi nggak seperfect yang dibayangkan. Karena problem-problem tadi. Untuk trofi sendiri, bener nggak sih mereka cuma dapetin trofi penghargaan cuma satu aja dari acara musik? Bener nggak? Tapi kalau aku salah nih, seandainya aku salah, kalian bisa koreksi di bawah ya. Lalu kita akan lanjut ke masalah penjualan album. Kita ambil sampel nih dari data Hanteo Chart. Pada hari pertama nih jumlah penjualannya itu sangat fantastik banget, yaitu 374.165 kopi. Lalu di hari kedua ini lumayan turun, 7.874 kopi saja. Di hari ketiga itu 4.183 kopi, di hari keempat 2.335 kopi, dan di hari kelima ini lumayan turun, 1.177 kopi. Di hari keenam mulai ada peningkatan, yaitu sebanyak 21.524 kopi. Dan di hari terakhir mengalami penurunan dengan jumlah yang terjual 1.200 kopi. Dan total penjualan album mereka nih untuk satu minggu saja itu telah mencapai 412.458 kopi. Dicatat ini hanya untuk satu minggu saja, dan itu adalah hasil yang sangat fantastik banget. Dan kita akan melihat nih bagaimana mereka bertengger di Billboard. Ini datanya aku ambil pada tanggal 5 Mei 2020. Jadi mereka di sini menempati posisi pertama dalam Emerging Artist di peringkat ke-7 dalam kategori World Album dengan Reload, dan menempati peringkat ke-63 dalam Top
100 artists. Terus kalau dengan Punch gimana nih? Apakah rumor tadi mempengaruhi? Tentu pastinya mempengaruhi ya. Tapi seperti yang aku lihat di sini, rekor dari Punch ini juga terbilang sangat wow banget. Untuk saat ini Punch itu telah trending di 31 negara. Nomor 1 di Chile dan Thailand, nomor 2 di Kanada, Peru, dan juga Paraguay, nomor 3 di Argentina, Indonesia, dan juga Jepang. Sedangkan untuk South Korea itu berada di posisi keempat. Mungkin nanti akan ada perubahan lagi, dan maybe mereka lebih naik lagi. Lalu untuk chartnya, ini hanya aku ambil dari Melon saja. Kalian dapat lihat bahwa di sini mereka menempati posisi pertama. Jadi guys, kalian harus tetap support mereka ya, supaya mereka terus meningkat dan sukses dalam comeback mereka kali ini. Harus support mereka, oke? Yang dapat aku sampaikan adalah kalian nih, jangan pernah teralihkan akan isu seperti ini. Menurut aku secara pribadi, ini tuh cuma media play doang untuk mengalihkan perhatian kalian dari comeback NCT. Kenapa dapat demikian? Karena kalian itu akan bimbang nih, mana sih yang harus kalian prioritaskan? Membuat mereka trending dengan karya ini atau terlibat dalam isu yang ada sekarang. Kalau aku lihat ya, jujur banyak banget dari kalian yang udah teralihkan dan lebih fokus kepada skandal ini dibandingkan dengan karya ini. Padahal yang harus kalian lakukan adalah membuat karya ini menjadi trending, bukan membuat skandal ini jadi trending. Jadi untuk sekarang adalah berhenti untuk ikut-ikutan dan war sana sini, karena itu nggak punya manfaat sama sekali, itu nggak ada faedah sama sekali. Lebih baik kalian kalau benar-benar cinta sama NCT 127 untuk sekarang fokus dan membuat trending Punch ini, entah itu di Twitter, YouTube. Intinya adalah buat trending Punch. Itu adalah cara yang dapat kalian gunakan untuk menutup skandal ini. Percaya deh, serius. Pesan aku adalah kalian gak boleh kalah dalam perang ini. Menangkan peperangan ini dengan sangat cantik banget. Buktikan kepada mereka yang mencoba menjatuhkan NCT 127 bahwa apa yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia. Jangan pernah tergoyahkan, oke? Please, ajak NCTzen yang lain mulai sekarang untuk fokus sama karya ini. Jangan fokus sama isunya, please. Jangan fokus sama isunya, tolong. Tolong ya, tolong. Oke, kita akan kembali ke topik. Jadi cukup terbawa emosi banget ya. Kalau kita berbicara mengenai Punch nih, dalam acara P-Live kemarin, aku cukup emosi banget sih dengan apa yang dilakukan oleh netizen sana. Ya emang sih, mereka itu sangat suka banget nih jatuhkan orang lain. Jadi di P-Live kemarin, Jaehyun itu dapetin banyak banget sindiran dari para netizen. Dan berikut coba kita baca sindiran-sindiran dari mereka. Chung Jaehyun, bacalah komentar. Aku menunggumu di Itaewon. Ah, lucu banget Jaehyun ah. Ayo makan Hanwoo daging di klub. Dia harusnya makan itu di Itaewon dengan para fangirl. Jung Jaehyun sadarlah, Jung Jaehyun sadarlah. Jung Jaehyun, sudah aku bilang kau diam saja, ganggu banget sih. Jaehyun ah, daging itu apa kamu bakal bagiin ke 97 liners di Itaewon? Apakah kamu akan memanggangnya? Jaehyun ah, sebelum pergi tolong rekomendasikan restoran bagus di Itaewon. Di sini mereka emang nggak berkomentar dengan kata-kata yang kasar, tapi di sini mereka telah melakukan sindiran dan hal itu juga menyakitkan untuk kita nih. Dapat kalian lihat bagaimana ekspresi dari Jaehyun. Di sana dia mencoba untuk tetap terlihat profesionalitas. Aku yakin bahwa di sana dia itu merasa nggak nyaman banget. Yakin deh, nggak nyaman banget rasanya. Tapi di sini aku salut banget sama Jaehyun karena dia di sini kuat banget, strong banget. Dan aku juga salut banget sama member-member NCT yang lain. Mereka di sini mencoba untuk membuat suasana yang menyenangkan dan menghibur kalian semua. Mereka nggak ingin kesedihan mereka itu terlihat oleh kalian dan menyembunyikannya dengan keceriaan. Wow, susah banget sih dalam posisi mereka yang sekarang, bener susah banget. Apalagi Jaehyun yang dapetin komentar kebencian dari banyak orang, aku yakin dia sangat sedih banget sekarang. Aku aja ya yang kemarin nih dapetin komentar-komentar buruk itu aja udah down, apalagi dia ya. Dan aku harap dia tetap strong dan juga nggak stres dengan komentar yang nggak penting ini. Keep fighting Jaehyun. Oke guys, well done untuk pembahasan kali ini. Ingat dengan pesan aku tadi, buat training Punch, oke? Buat training Punch. Jangan pernah ikut sama isu ini lagi. Berhenti ikutin ini, oke? Lebih baik sekarang kalian trainingkan Punch. Janji? Harus janji, oke? Buat NCTzen harus tetap kuat, jangan sedih, jangan depresi, tetap kuat, oke? Fighting! I'm Yusul K pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. See you next time di video berikutnya. Goodbye. Fighting, oke? Fighting, trainingkan Punch, harus.